My sentiments exactly. Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung sajalah kita tonton ya. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah lokalisasi sekelompok pria bersenjata baru tiba langsung menembaki orang-orang yang ada di sana. Setelah itu pimpinan kelompok tersebut menurunkan cewek-cewek yang dibawanya dan memanggil salah satu pengawas lokasi tersebut. Lalu mengatakan kalau mulai saat ini lokalisasi tersebut akan menjadi miliknya. Disinilah kita tahu si pimpinan bernama Karasop. Sebelum pergi, si Karasop menyuruh salah satu cewek yang dibawanya untuk selalu tersenyum, di mana cewek itu bernama Anna. Si Karasop juga mengajak salah satu cewek bernama Sasa ikut bersamanya untuk dijadikan asisten pribadinya. 15 tahun kemudian penampilan si Anna semakin glamor dan saat ini dia sedang nongkrong di sebuah restoran mewah. Sambil menerima telepon dari rekannya yang melaporkan kalau malam ini mereka sudah siap dan semuanya sudah diatur. Di sini kita belum tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Sedangkan di sebuah parkiran seorang pria bernama Frank menghajar sekelompok pria yang berencana merampoknya. Sekedar info, si Frank ini bekerja sebagai pengemudi serta pengantar paket, persis seperti film Transporter sebelumnya. Cuma di film ini pemeran utamanya sudah berganti, tapi nama mereka tetap sama, yaitu Frank. Setelah melumpuhkan semua perampoknya, si Frank langsung tancap gas menjemput ayahnya di kantornya karena hari ini ayahnya pensiun dari pekerjaannya. Malam harinya di sebuah kamar hotel, dua orang pria dihabisi wanita yang dibokingnya. Dan kedua wanita tersebut memakaikan sebuah kalung ke leher seorang mayat wanita yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Setelah itu mereka membuat skenario kalau kamar tersebut terbakar. Sedangkan di rumahnya si Frank serta ayahnya sedang ngobrol sambil minum. Disinilah si ayah mengutarakan rencananya membeli sebuah perahu untuk menikmati pensiunnya. Dan si Frank mendukungnya. Hingga tak lama kemudian seorang wanita menelepon si Frank lalu mengajak si Frank bertemu besok siang di sebuah restoran untuk membahas sebuah pekerjaan yang akan diberikan kepada si Frank. Mendengar itu si Frank pun mengiyakannya. Di tengah laut, tepatnya di sebuah kapal pesiar miliknya, si Karasop ditemani si Sasa sedang menikmati kesuksesannya bersama kedua rekannya yaitu si Leo dan si Yuri. Hingga tak lama kemudian si Sasa menyerahkan HP kepada si Karasop. Mendengar omongan lawan bicaranya, muka si Karasop langsung berubah menjadi serius. Besok harinya si Karasop ditemani si Sasa serta seorang polisi sedang berada di sebuah kamar mayat. Disinilah kita tahu kalau ternyata pria yang ditembak tadi malam adalah akuntan si Karasop. Si polisi pun menunjukkan mayat yang memakai kalung, yang ternyata kalung tersebut menandakan kalau pemakainya adalah WTS milik si Karasop. Tapi si Karasop menyangkalnya dengan mengatakan kalau dirinya adalah seorang pengusaha bersih yang memiliki banyak karyawan. Si polisi pun mencecarnya kalau dia seorang pengusaha bersih, kenapa si pelaku membunuh akuntannya. Mendengar itu si Karasop merasa kaget lalu bertanya kenapa
Tadi malam di telepon si polisi mengatakan kalau akuntannya tewas terbakar gara-gara korsleting listrik. Si polisi pun menjawab kalau itu adalah laporan pihak hotel kepada mereka. Tapi setelah melakukan otopsi, mereka menemukan peluru di kepala si korban. Setelah mendengar penjelasan polisi tersebut, si Karasop dan si Sasa pun pergi. Sedangkan di tempat lain, si Frank menemui orang yang meneleponnya tadi malam, yang ternyata adalah si Ana. Begitu duduk, si Ana langsung menawarkan pekerjaan, yaitu menjemputnya nanti sore jam 5 serta mengantarnya dan 2 paket lainnya seberat 104 kilo. Setelah sepakat, si Frank menerima setengah bayarannya lalu pergi. Melihat si Frank sudah jauh, si Ana menelepon seseorang untuk melakukan aksinya. Di tempat lain, ayah si Frank baru membeli sebotol minuman, tapi saat mau pulang si ayah justru diculik seorang wanita yang pura-pura minta bantuannya. Sore harinya tepat pukul 5 kurang 5 detik si Frank tiba di lokasi penjemputan si Ana. Tak lama kemudian, dengan penampilan menyamarnya si Ana keluar gedung lalu masuk ke dalam mobil si Frank. Di dalam mobil si Frank bertanya di mana 2 paket yang lainnya dan si Ana menyuruhnya bersabar sebentar lagi. Hingga beberapa saat kemudian 2 orang wanita dengan penampilan yang sama dengan si Ana masuk ke dalam mobil tersebut. Melihat hal itu, si Frank langsung protes karena tidak sesuai dengan kesepakatannya mereka tadi siang. Tapi si Ana menjawab kalau kesepakatan mereka tidak ada yang berubah karena kedua paket yang dimaksudnya adalah kedua temannya itu. Dia pun mengenalkan kedua temannya. Yang pertama, si Gina beratnya 49 kilo. Yang kedua, si Kia beratnya 55 kilo. Jadi total berat mereka berdua 104 kilo sesuai dengan kesepakatan yang diberitahu tadi siang. Mendengar penjelasan si Ana, si Frank tetap tidak terima dan membatalkan kesepakatannya lalu menyuruh mereka keluar dari mobilnya. Karena setahunya 2 paket yang dimaksud si Ana sebelumnya dalam bentuk barang. Melihat si Frank tetap ngotot walau sudah ditodong, belum lagi seorang polisi berjalan ke arah mereka, si Ana pun melakukan panggilan video dengan anggotanya yang lain, lalu menunjukkan kepada si Frank di mana ayahnya saat ini sedang disandra. Melihat itu si Frank memutuskan menuruti perintah si Ana. Setelah itu dia langsung tancap gas. Di sini si Frank menunjukkan skill mengemudinya dan berhasil lolos dari kejaran polisi, lalu mengganti mobilnya dengan yang lain. Setelah itu dia meledakkan mobil lamanya. Film berlanjut, manajer bank menunjukkan CCTV kepada si Karasop. Disinilah baru kita tahu kalau ternyata si Ana dan rekan-rekannya baru merampok bank tersebut. Tapi mereka hanya mengambil isi berangkas milik si akuntan si Karasop yang sudah tewas. Si manajer juga menunjukkan mobil yang ditumpangi si Ana serta rekannya kabur. Tapi beberapa saat yang lalu dia menerima kabar dari polisi kalau mobil tersebut sudah hangus terbakar. Saat ini emosi si Karasop sudah diubun-ubun karena sebelumnya si akuntan yang tewas dan sekarang berangkasnya dicuri. Di tempat lain, rombongan si Frank tiba di sebuah gudang di mana ayahnya disandra dan dijaga seorang wanita bernama Clara. Tapi setelah menerima sisa bayarannya, si Ana tidak mau melepaskan ayahnya. Dia justru menawarkan kesepakatan baru kepada si Frank, yaitu membantu mereka menuntaskan misinya. Dan si Frank tidak bisa menolak karena si Ana mengatakan kalau di tubuh ayahnya ada racun yang dicampur si Clara ke dalam minumannya secara diam-diam sebelumnya. Karena tidak punya pilihan, akhirnya si Frank setuju. Setelah si Ana berjanji akan memberikan penawar racunnya begitu misi mereka selesai.
Di tempat lain, si Karasop baru tiba di sebuah gedung di mana si Sasa mengumpulkan para gadis milik mereka. Dan si Sasa pun melaporkan kurang 4 orang lagi. Karena penasaran, si Sasa pun bertanya apa isi berangkas si akuntan yang dirampok. Si Karasop memberitahu kalau isinya adalah uang tunai, perhiasan, serta sebuah buku catatan. Si Karasop juga cerita kalau dia mengenali supir yang membawa pelakunya karena dia pernah memakai jasanya. Film berlanjut. Pada suatu malam si Clara berhasil menyandra pilot pribadi si Uri. Sedangkan si Frank membawa ketiga wanita tersebut ke klub malam milik si Leo. Di sini dia mendapat tugas memasang sebuah tabung yang dapat membuat orang pingsan setelah menghirup asapnya. Begitu mendapat SMS dari si Frank, ketiga wanita tersebut masuk ke toilet lalu memakai peralatannya hingga tak lama kemudian melihat para pengunjung termasuk si Leo sudah pingsan. Mereka bertiga pun masuk ke ruangan si Leo lalu menguras isi rekeningnya. Sedangkan si Frank masih baku hantam dengan anggota si Leo. Setelah melumpuhkan anggota si Leo, mereka pun langsung pergi. Besok paginya si Clara menyamar sebagai pramugari dan ayah si Frank menyamar sebagai pilot pengganti yang dilumpuhkan si Clara tadi malam. Awalnya si Uri curiga, tapi setelah menelepon pilot aslinya, dia pun percaya karena si pilot beralasan dia sedang mencret. Padahal si Uri tidak sadar kalau pilotnya sedang disandra. Setelah itu si Uri menyuruh mereka menerbangkan pesawatnya. Sedangkan si Clara mulai menggoda si Uri hingga si Uri menyuruh pengawalnya pindah ke ruangan lain. Tapi tak lama kemudian dia justru tertidur akibat efek obat tidur yang dicampur si Clara ke minumannya. Melihat itu si Clara langsung mengambil sidik jarinya lalu menguras isi rekeningnya. Setelah itu si Clara menemui ayah si Frank ke ruang pilot lalu mengajaknya pergi karena tugas mereka sudah selesai. Sebelum pergi dia melumpuhkan kopilotnya yang ingin menghubungi pihak bandara. Setelah itu, dia menelepon si Frank yang sudah berada di dekat bandara. Dia pun memberitahu posisinya saat ini. Tapi tak lama kemudian si Clara tertembak pengawal si Uri. Lagi-lagi si Frank menunjukkan skill mengemudinya dan berhasil menyelamatkan mereka berdua hingga terjadi kejar-kejaran dengan polisi. Sedangkan di dalam pesawat si Uri baru siuman lalu menghentikan pesawatnya yang terus melaju. Film berlanjut. Saat tiba di markas kelompok si Ana, si Frank tiba-tiba terbodoh saat si Ana mengatakan kalau sebenarnya tidak ada racun di tubuh ayahnya. Semua itu hanya kekarangannya saja supaya si Frank mau membantu mereka melakukan misinya. Belum lagi ayahnya menyuruh si Frank membantunya mengobati luka tembak si Clara. Sedangkan di klubnya si Leo menunjukkan CCTV kepada si Karasop. Dan di sini mereka berdua sempat berdebat karena si Leo menuduhnya terlibat setelah melihat pelakunya adalah WTS milik si Karasop. Hingga tak lama kemudian si Yuri menelepon si Karasop lalu memberitahukan kalau dia baru dirampok. Sebelum pergi si Karasop memberitahu si Leo kalau si Yuri juga baru kena rampok. Dia pun berjanji akan menangkap pelakunya. Kita kembali ke tempat si Frank, di mana si Ana meminta maaf telah memanfaatkan si Frank dan ayahnya demi mencapai tujuan mereka, yaitu membalaskan dendam pada si Karasop serta rekan-rekannya karena menjadikan mereka WTS sejak 15 tahun lalu. Besok paginya si Frank dan ayahnya meninggalkan markas si Ana. Di dalam mobil ayahnya mengutarakan kalau tindakan kelompok si Ana merampok mafia adalah misi bunuh diri. Tapi ayahnya juga tidak menyalahkannya setelah tahu kisah mereka yang dijadikan WTS. Setelah menurunkan ayahnya, si Frank melanjutkan perjalanannya. Tapi tak lama kemudian, dia menerima telepon dari si Karasop yang memberitahu kalau ayahnya saat ini ada bersamanya. Dia pun menyuruh si Frank membawa kelompok si anak kepadanya kalau ingin ayahnya selamat.
Selesai menerima telepon, si Frank langsung putar arah menuju markas si Ana. Begitu turun dari mobil, si Frank menceritakan tentang ayahnya yang diculik si Karasop. Dia pun meminta kerjasama si Ana untuk menemui si Karasop di kapal pesiarnya, karena semua ini bersumber dari mereka hingga menyebabkan ayahnya terlibat. Mendengar itu, si Ana setuju membantunya, tapi si Frank tidak langsung percaya, lalu bertanya di mana si Gina. Si Ana pun menjelaskan kalau si Gina sudah pergi, karena selama ini si Karasop berpikir kalau mereka hanya bertiga saat melakukan aksinya. Setelah itu, si Ana mengajak si Frank pergi menyelamatkan ayahnya. Singkat cerita, mereka berempat tiba di kapal pesiar si Karasop. Lalu si Frank bertanya di mana ayahnya. Tapi si Karasop justru balik bertanya apa dia membawa buku catatannya, dan si Frank pun menyerahkannya. Tak lama kemudian ayah si Frank keluar, disusul si Leo dan si Yuri serta anggotanya. Melihat kedatangan rekan-rekannya, si Karasop memberitahu kalau dia sudah menangkap orang-orang yang mencuri uang mereka. Tapi dengan licik si Ana justru ngomong kalau si Karasop berbohong karena dia yang menyuruh mereka mencurinya. Mendengar itu, si Karasop pun emosi lalu menodong si Ana. Tapi si Leo meminta si Karasop supaya membiarkan si Ana melanjutkan ceritanya. Si Ana pun menyarankan kepada si Leo supaya meminta si Karasop menunjukkan saldo rekeningnya. Sedangkan di ruangan lain, si Gina baru tiba di kapal tersebut, lalu memasang alat canggihnya. Kembali ke ruangan di mana si Leo mendesak si Karasop menunjukkan saldonya. Mau tak mau, si Karasop pun setuju dan mengatakan kalau rekeningnya berisi 120 juta dolar. Dia pun membuka aplikasi bankingnya. Dan tanpa disadarinya, si Gina berhasil membobol rekeningnya, lalu mentransfer 200 juta dolar. Melihat saldonya tiba-tiba bertambah, si Karasop merasa kaget, lalu terjadilah baku tembak. Sedangkan si Gina kembali mentransfer semua saldo isi Karasop ke rekening si Ana. Si Ana merasa puas setelah balas dendam mereka tercapai setelah si Karasop tewas di tangannya sendiri, dan dia juga merasa sedih karena ketiga rekannya ikut tewas. Akhir cerita, si Ana mentransfer uang yang mereka curi sebelumnya ke keluarga almarhum rekan-rekannya masing-masing 75 juta dolar. Sedangkan untuk si Frank dan ayahnya masing-masing 10 juta dolar. Dan film pun selesai.